tolong ya di screenshot dan tolong ditampilkan semua nama ya, nama dan profilnya. Nah itu nanti untuk pelajaran saya ketika membuat presensi. Oke, baik. Jadi di semester 6 ini kebetulan saya diberi kepercayaan untuk mengampu 2 mata kuliah ya, yaitu mikro dan agroprimat, kemudian yang kedua variabilitas iklim musim di Indonesia. Jadi di awal ini bisa saya infokan untuk kedua mata kuliah ini memang sangat penting, artinya ya penting karena nanti kamu di semester 7 ketika akan menyusun proposal penelitian ya banyak sekali ya. Jadi prodi klimat itu mengambil tema-tema yang terkait dengan masalah agroklimat maupun variabilitas iklim musim ya, terutama banyak sekali ya. Tentu selain itu juga banyak teman-teman senior kalian juga ada yang memiliki kualitas udara ya, kemudian ada yang memiliki prediksi ataupun proyeksi ya. Tapi prediksi maupun proyeksi selalu kan dikaitkannya dengan aplikasinya ya. Dan aplikasinya itu pemanfaatannya lagi-lagi ya, itu nanti larinya ke agroklimat ya, baik itu untuk kekeringan, kesesuaian agroklimat ya, kemudian jadwal pola tanam dan seterusnya ya, seperti itu ya. Walaupun untuk data itunya nanti dia olah menggunakan proyeksi atau prediksi, kan itu ya. Ada juga ya kakak kelas senior kalian yang sekarang juga sedang menyelesaikan hasil ya, hingga menjadi tentang musim ya, musim ya. Jadi banyak sekali. Kebetulan saya juga semester ini dan semester lalu kan membimbing bimbingan 5 taruna, kemudian sebagai peneliti 1 juga 5 taruna dan peneliti 2 5 taruna. Jadi 15 taruna ya yang saya bimbing maupun saya uji ya. Nah, kesemuanya itu dari ke-15-nya ya hanya seputar agroklimat dan variabilitas iklim musim. Karena yang lainnya seperti kualitas udara ya, masalah prediksi yang murni klimatologi ya, itu mungkin diserahkan pada Pak Ista ya, atau Pak di desa ya, dan yang lainnya. Nah, itu. Oke, baik. Di pertemuan pertama ini nanti kita lihat kontak belajar kita ya selama 1 semester, kita mau ngapain aja, tiap pertemuan ya kita akan bahas apa saja. Dan untuk prakteknya kemarin memang saya ya Pak Nur mau diambil enggak keduanya juga praktekin ya, cuma ya sudah terlalu banyak SKS-nya ya karena dibatasi. Dan kebetulan saya juga di semester 8 juga kita pengajar ya tentang diseminasi informasi iklim dan kualitas udara. Jadi untuk prakteknya saya serahkan ke Pak Herukan dan siapa satu lagi ya, jadi nanti ya biasalah ya nanti kolaborasi saja karena banyak sekali nih ya untuk praktek iklim mikro agroklimat ya, maupun variabilitas iklim musim ya, itu aplikasi ya itu. Jadi itu terpakai sekali gitu, mata kuliah itu. Oke, baik, mungkin sebelum kita mulai
tadi kita sudah upacara ya, upacara pertama memang itu juga sudah diputuskan dalam rapat, dan setiap Senin insya Allah akan selalu diadakan upacara. Nggak apa-apa ya, kita bisa berkumpul bersama ya. Sebelum saya mungkin akan memaparkan ya mengenai kontrak belajar kita, ada yang mau disampaikan sama ini ya, termasuk hasil yang kemarin itu ya, hasil yang semester 5 ya, ya saya pikir sih cukup baik ya, karena mungkin ya ada beberapa kendala ya, karena memang kita dalam situasi kuliah online ya, tentu akan ada kendala tentunya. Ada kira-kira yang mau sharing sebelum saya masuk ke kontrak belajar dan pertemuan pertama? Lanjut aja ya, lanjut dulu, nanti kita sambil jalan aja dan menggunakan waktu kita. Ya, saya izin untuk menampilkan apa-apa saya. Oke, gimana? Sudah muncul PowerPoint saya? Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita ikuti ya satu persatu. Jadi emang mata kuliah Iklim Mikro ini kan 2 SKS ya, 2 SKS. Dan itu seperti biasa, saya selalu memberikan materi dan jadwal ya dari pertemuan pertama sampai akhir. Dan memang dalam rapat kemarin juga diputuskan pertemuan itu harus lengkap 16 ya, termasuk UTS dan UAS. Oke, ini sudah saya buat sampai 16. Jadi nanti yang pertama coba kita lihat dulu ya ruang lingkup ya, bagaimana itu ruang lingkup Iklim Mikro dan Agroklimat ya, penjelasannya secara umum ya, baik Iklim Mikro maupun Agroklimat. Nah, di setengah semester memang saya akan fokuskan ke masalah Iklim Mikronya dulu ya. Jadi nanti di yang pertemuan kedua kita akan lihat tentang angin dan turbulensi ya, lalu stabilitas atmosfer, yang keempat radiasi dan energi, kemudian yang kelima suhu tanah ya, kemudian evapotranspirasi. Nah, ini untuk evapotranspirasi mungkin perlu 2 kali pertemuan ya, karena sangat penting ini ya. Di samping pemahamannya, nanti bagaimana cara pendugaannya ya. Dan ini untuk analisis neraca air ini mutlak ya, harus bisa menghitung evapotranspirasi. Jadi pertemuan 1 sampai ke 7 ini fokus ya sebetulnya di Iklim Mikro. Nah, Iklim Mikro yang dimaksud di sini juga saya batasi ya. Jadi Iklim Mikro hanya sebatas setinggi 10 meter ya. Jadi setinggi tajud tanaman ya. Karena nanti kalau bicara Iklim Mikro secara meteorologi ya, itu kan sampai ke lapisan terbatas gitu ya. Nah, nanti kita batasi sampai ketinggian 10 meter sesuai dengan saat ini ya, pengamatan datanya sudah dilakukan baik manual maupun yang sudah menggunakan pakai sensor ya, sudah ada beberapa. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan ke-8 biasa kita adakan UTS, kemudian 9 dan 10 kita masuk ke neraca air lahan ya. Ini juga mungkin perlu dua kali ya, dua minggu itu, mulai dari pemahamannya sampai bagaimana prosedur dan menganalisis neraca air lahan ya. Baik nanti menggunakan conduit ya, conduit meter
ataupun sebelumnya tadi di evapotranspirasi nanti kita akan ada aplikasi menggunakan cropot. Cropot itu juga bisa ya. Oke, kemudian ini 11-12 saya pilihkan kesesuaian agroklimat ya, kesesuaian agroklimat. Ini seperti saya katakan tadi, ini banyak dijadikan tema untuk penelitian ya. Jadi mungkin subtopiknya bagaimana menyusun data kesesuaian agroklimat. Lalu ada beberapa hasil proposal maupun penelitian ya yang baik dilakukan oleh senior kalian maupun oleh BMKG. Sengaja yang saya tampilkan ya, supaya kamu nanti di semester 7 sudah punya apa istilahnya pedoman ya, bagaimana cara menyusun proposal ketika memilih tema tentang kesesuaian agroklimat. Kemudian minggu ke-13 itu kita bahas kekeringan. Ya, keringan karena ini penting ya di apa namanya di operasional ya, itu indeks keringan SPI ya maupun exposure-nya itu memang sudah dioperasionalkan. Nah, nanti bagaimana ya cara membuat pemetaan rawan kekeringan ya, dengan cara membuat misalnya kadar air tanah ya, baik dengan SPI atau dengan klasifikasi iklim lainnya, misalnya Ojuman itu ya. Atau ya berdiri sendiri ya, pemetaan rawan kekeringan menggunakan berbagai metode indeks kekeringan. Lalu yang ke-14 ini juga perlu ya, pengaruh cuaca iklim terhadap organisme penyakit tanaman ya. Bagaimana hubungan unsur cuaca iklim dengan OGP ya. Lalu bagaimana cara menganalisisnya ya, menganalisis cuaca iklim terhadap biasanya intensitas perkembangan hama dan penyakit tanaman ya. Nah nanti yang ke-15 ya, yang mudah-mudahan sih bisa semua ya, tidak ada gangguan. Ini saya berikan sedikit ya tentang pengaruh cuaca iklim terhadap jadwal tanam ya. Ini ada studi kasus ya, ke Kabupaten Indramayu ya, bagaimana analisis kekeringan dan banjir terhadap jadwal tanam padi ya. Ini poin 15 nih, pertemuan 15 ini menarik ya, analisisnya sederhana tapi data yang dibutuhkan juga cukup sederhana ya, cuma memang harus melibatkan instansi dari luar juga ya, seperti dinas ya, Pemda untuk data tentang kekeringannya, kekeringan padi ataupun lainnya. Dan yang terakhir nanti kita biasa ya melakukan UAS. Nah karena ini memang teori ya, baik UTS maupun UAS ya, kita biasa ya, kita akan memilih soal-soal teori ya. Saya tidak akan memberikan soal multiple choice ya, yang lainnya gitu. Karena disarankan juga dalam rapat kemarin ya. Kan nggak bisa ya, jadi di dua mata kuliah ini yang penting itu pemahaman dan bagaimana kalian bisa melakukan itu ya. Kalau matematik itu suka ya bisa saja ya bikin soal itu pakai multiple choice gitu ya. Oke ya, kira-kira ini ya pertemuan 1 sampai dengan 16 kontak belajar kita ya. Kemudian ini ada sedikit tujuan ya, tujuan dan ruang lingkup. Satu untuk mata kuliah iklim mikro, karena perlu kalian ketahui ya, saya ini alumnus dari IPB ya. Sebetulnya waktu saya kuliah di IPB itu iklim mikro sendiri ya, terus saya dapat 2 semester itu ya, belajar iklim mikro ya. Dosen saya almarhum ya, Prof. Ronjari, orang BMKG juga yang tidak ya, tapi sudah almarhum ya. Kemudian agroklimat juga satu mata kuliah sendiri ya, makanya di STMKG ini waktu disatukan ya, iklim mikro dan agroklimat. Nah makanya iklim mikro ini juga saya batasi yang ada hubungannya dengan pertanian ya, agro gitu. Jadi untuk tujuan instruksi umumnya ya, saya harapkan setelah ikut mata kuliah ini ya, kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang proses
biofisik yang terjadi pada skala mikro antara permukaan tanaman dengan atmosfer di atasnya, ya, sampai ketinggian 10 meter. Bagaimana teknik pengukuran juga harus diketahui peralatan yang digunakan, ya. Nah, menghitung radiasi energi ini penting, ya. Sini bagaimana lama penyambar matahari kaitannya dengan radiasi dan energi, lalu hubungan suhu udara dengan suhu tanah, ini penting, ya. Kira-kira dua angkatan sebelumnya, ya, semua kamu memilih tema skripsi, ya, tentang ini hubungan suhu udara dengan suhu tanah, dan yang terakhir nanti evapotranspirasi. Jadi secara umumnya, secara khususnya saya sangat mengharapkan kalian bisa menghitung, ya, bagaimana menghitung stabilitas atmosfer, lalu perkasapan permukaan lahan, ya. Jadi lahan di sekitar apa istilahnya tanaman itu, ya, ada ketinggian kurang lebih 10 meter, ya. Itu kan menarik, ya. Saya dulu tidak membayangkan, ya, pada ketinggian 10 meter itu bisa biasanya terjadi ada inversi, gitu, ya, ada suhu naik karena tinggi, ya, walaupun hanya beberapa meter, ya, gitu, karena adanya golakan-golakan. Kemudian menghitung radiasi neto, ya, perlu menduga suhu tanah pada berbagai kedalaman. Ini juga menarik, ya, dan tidak kalah pentingnya adalah menghitung evapotranspirasi, sehingga diharapkan nanti kalian dapat menjadikan topik, ya, topik kajian mengenai mikroklimatologi, ya, dalam bentuk makalah, ya, bisa dipresentasikan secara kelompok. Jadi itu, ya, kira-kira tujuan instruksi umum dan khususnya dari mata kuliah di mikro. Kemudian untuk agroklimat, ya, jadi agroklimat, ya, seperti saya katakan tadi, kalau saya dulu belajar agroklimat di IPB, ya, banyak sekali, ya, kan 2 semester. Tapi di sini saya nggak mungkin kan saya berikan semuanya. Maka yang paling penting di agroklimat ini adalah kamu bisa memahami dan menjelaskan tentang analisis tata cair lahan. Ya, ini poin penting, ya, bisa diaplikasikan kemana-mana, ya. Kemudian teknik pengukuran dan perhitungannya, menganalisis kesesuaian agroklimat, ya, ini juga penting, ya. Lalu memahami potensi kekeringan serta hubungan cuaca iklim dengan serangan organisme penyakit tanaman, ya. Jadi saya batasi, ya, isi rasa air, kemudian kesesuaian agroklimat, potensi kekeringan, dan hubungan iklim dan hama, khususnya hama penyakit tanaman. Secara khusus juga saya mengharapkan, ya, setelah kalian bisa menghitung nilai kesuburan tanah, ya, berdasarkan analisis tata cair lahan, kemudian menghitung kesesuaian agroklimat, ya, untuk membuat potensi kekeringan, juga pengaruh iklim terhadap OPT, ini juga bisa, ya, dapat kalian menjadikan suatu topik tentang agroklimat, ya, dalam bentuk makalah misalnya. Nah, jadi ini, ya, memang cukup berat ini ceritanya, ya. Jadi setengah semester kita belajar di mikro, setengah semester adalah agroklimatnya. Nah, berikutnya ini adalah bahan bacaan, ya, jadi pustaka. Nah, yang saya buat ini, ya, ini wajib, ya, wajib kalian punya sebetulnya, ya. Misalnya yang poin 2 ini, ya, Dewi A, Jun T, dan saya Nuryadi, ya, ini di dalam bulletin, ya, yang diberikan oleh Balai Wilayah 2 Meteorologi Fisika Ciputat, ya, dan itu membuat, ya, analisis tentang perbandingan pendugaan evapotranspirasi menggunakan metode aerodinamik dan magnetik dan panci kelas A, ya, seperti kasusnya di wilayah dan studi Dermaga Bogor.
Ini sebenarnya skripsi dulu ya, skripsi dari mahasiswa IPB ya, yang kebetulan saya pembimbingnya juga ketika saya berada di Bogor ya. Saya kelas S1 patologi Bogor ya, dan alhamdulillah selesai ya. Poin 3 ya, ini Geger ya, determinat ya, background dan ini juga penting. Kemudian yang 6 ya, ini Dani Anjur ya, dia membuat modul praktikum mikrometeorologi ya, bagaimana pengukuran protein mikro, blok momentum, perubahan uap air ya, dari permukaan tanaman tanaman. Ini memang tidak dipublikasikan, berarti saya punya. Kemudian ya, 1987 dan wilayah klimat ya, juga ini sebetulnya yang pegangan kalian terkait dengan mikro. Kemudian yang ke-11 ini subsidiarisip ya, Tania Jun ya, dan saya juga sama ya. Jadi dalam penelitian wilayah 2 ya, kami memasukkan tulisan penelitian tentang karakteristik kekasatan permukaan dan pengaruhnya terhadap transfer turbulen momentum dan bahan ya, studi kasusnya di wilayah pertanian seperti Bogor ya. Jadi dulu juga ada 2 mahasiswa dari PB itu yang saya bimbing ya, menyelesaikan skripsinya, karena dosen agroklimat di IPB itu kan kalau dia mau ke kampus itu kan suka lewat stasiun kita ya, lewat belakang. Nah itu di Tamiya itu suka melihat ya, kan ada pengukuran data iklim mikro ya, ada ketinggian data ya 710 itu kan. Jadi dia izin waktu itu saya, kalau datanya sudah ada belum? Oh sudah Bu, sudah diapakan ya, belum diapakan ya. Jadi kita di BMKG baru punya data iklim mikro saja, tapi belum dianalisis lah, belum diteliti. Oke, kalau gitu saya akan kirim 2 mahasiswa saya untuk membuat skripsi ya, tentang ya, bagaimana lah menganalisis data iklim mikro. Ini ya kira-kira beberapa bacaan iklim mikro. Kemudian untuk agroklimat, ini banyak, tapi tetap ya, ini ada nih. Yang pertama tentang Atlas Rawan Kekeringan Provinsi Jawa Barat ya, yang diterbitkan oleh BMKG ya, Pusat Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim. Karena di pustaka 1 ini ya, di sini banyak nanti di kajiannya bagaimana membobot potensi kekeringan ya, dari ketersediaan air tanah dengan misalnya kekeringan meteorologi ya, yang jadi dari klasifikasi iklim bagaimana. Kemudian yang poin 2 juga harus ya, jadi ini poin 1 poin 2 ada saya yang bukunya FAO 198 Crop Evapor Transformation ya, ini guideline for completing crop water requirement. Jadi memang ini guide bagaimana cara menghitung crop water requirement ya. Ini diterbitkan oleh FAO ya di Roma. Dan yang ketiga Kusmariono dan Askari ya, dia tahunya saya nggak tahu ya, karena udah di dalam ini modul ya, di dalam modulnya nggak disebutkan tahunya. Ini pengertian dan ruang lingkup klimatologi pertanian dan pengaruh atmosfer terhadap kehidupan dan pertanian. Itu bagus, tapi saya ada file dokumennya. Yang berikutnya Oldeman ya, ini kan sering ya senior ya Pak, bagaimana mencantumkan pustaka ketika saya menghitung klasifikasi Oldeman. Sebetulnya Oldeman aslinya tuh ada ya, Oldeman RS 1975 an Agroclimatic Map of Java and Madura. Jadi oke lah ya, karena biasanya juga terlalu
lama ya, 92 gitu. Nah biasanya senior-senior kamu tuh ya akhirnya mengambil tulisan tentang apa namanya klasifikasi iklim ya, menggunakan Alderman ini dari penulis sebelumnya. Nah, seperti itu. Poin 7 ini harus punya. Ya, jadi Pak Witan dan kawan-kawan ini ya, ini ada di prosedur seminar ya. Jadi implementasi pendekatan strategis dan taktis gerakan hemat air. Jadi pada saat seminar nasional ya, gerakan hemat air ini diadakan ini di Bogor. Kenapa saya katakan ini penting? Karena ketika nanti kalian menghitung analisis neraca air lahan ya, kita akan membutuhkan nilai kapasitas lapang dan titik layu permanen. Nah, referensi satu-satunya yang punya data itu cuma yang dibuat oleh Pak Witan dan kawan-kawan untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi senior-senior kalian juga menggunakan nilai KLTLT-nya ya dari sini, ya dari apa namanya hasil seminar nasional itu. Gitu. Kemudian Sonjaya ya, Sonjaya ini tentang ini dia apa namanya PHK Adinal ya, ini untuk SPI ya di Kalimantan Selatan. Ini sebetulnya karyawan kita juga ya, seperti Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Nah kemudian yang wajib juga kalau kamu mau itu ya, kamu daftar ya, walaupun ini 1957 ya, karena ini sebetulnya hanya infraction and table for computing potential and water calculation and water balance. Jadi namanya tabel instruksi ya, harusnya sih nggak perlu lihat itu tahun 1957 udah luasnya sekali, tahun 1800 pun nggak apa-apa ya. Maksud saya sampai sekarang pun ya tabel itu ya tidak berubah ya, seperti tabel distribusi normal, tabel C kuadrat ya. Jadi tabel-tabel statistik itu kan dari zaman dahulu sudah ada ya, cuma kadang-kadang kan ya suka ada gitu ya dosen, tahunnya lama banget ya, ada yang terbaru nggak ada ya, karena belum ada second editionnya ya, third editionnya sampai edisi kelima ke-6 yang enggak aja sekali lagi dikeluarkan. Ini perlu, saya juga ada bukunya. Kemudian WMO ya mengenai SPI itu user guide ya, jadi mau guide tentang SPI. Jadi kira-kira ini untuk bahan bacaan agroklimat ya yang penting ya, yang saya buat itu. Selanjutnya untuk SPI tadi ya, Sonjaya dan WMO ya, itu saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya jurnal-jurnal yang mengupas tentang menghitung kekeringan indeks SPI, dan aplikasi yang akan kita gunakan hanya Profbot ya, versi 8.0 per Windows, kemudian Scientific versi 2.6.0 ya, ini dari Bureau of Meteorology Australia ya. Ini sudah sering digunakan juga ya oleh teman-teman secara operasional. Kemudian yang ketiga untuk statistiknya saya lebih familiar pakai Minitab ya. Ya terserah lah mau Minitab 8, Minitab 16 ya, itu karena di software statistiknya kita bisa apa namanya menghitung apa namanya signifikansi ya dari hubungan kedua variabel misalnya seperti itu. Oke ya, ini aplikasi dan software. Seperti juga kalian kalau syukur-syukur udah punya ya, kalau belum ya bisa copy. Nah nanti tetap ya, kan selalu ada nilai tugas. Jadi tugasnya saya merencanakan bagaimana nanti kalian bisa menentukan jadwal tanam berdasarkan analisis now
ya pada setiap daerah itu benar. Yang kita lihat buat dulu pemetaan oleman itu sudah mahir lah kalian itu ya. Lalu bagaimana menentukan jadwal tanam. Nah ini mungkin yang barang baru ya yang sekarang akan kita pelajari. Berdasarkan hasil perhitungan rasa lahan. Nah, nanti datanya akan saya siapkan. Mungkin akan kita bagi 2 kelompok ya, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Tegal. Ya. Nanti pembagian kelompoknya disesuaikan dengan absen saja. Ya. Nah ini untuk tugas kelompok. Ya. Nah nanti untuk tugas perorangannya, ya, karena kalian harus bisa nih ya menghitung SPI. Ya, jadi menghitung dan membuat kurva indeks SPI 3 bulanan ya, dilanjutkan dengan penentuan exposure-nya, exposure kekeringannya, mulai dari durasi, intensity, dan severity ya dari indeks 3 bulanan. Ya, kemudian kalian bahas ya. Nah nanti ini saya berikan setiap Taruna saya berikan 1 pos hujan ya, data ya cukuplah bisa 81 2010 ya, nanti saya cek lagi kalau mau yang terbaru juga bisa ya. Nah, ini nanti juga sama ditentukannya nanti terakhir saja pada saat puas ya. Jadi kira-kira ini ya kontrak belajar kita ini dalam 1 semester untuk mata kuliah dan mikro dan hidroklima ya, termasuk tugas yang akan saya berikan. Oke. Nah, sekarang silakan kalau mau ada yang berkomentar dulu tentang kontrak belajar kita. Apakah terlalu banyak? Apa terlalu sedikit? Karena ini ingat ya, saya ingatkan lagi kita sebenarnya ada 2 itu ya, dua mata kuliah di situ, itu mikro, agroklimat. Silakan kalau mau ada yang berkomentar. Ya. Izin Pak, untuk aplikasi yang digunakan tadi apakah harus diinstal dari sekarang ya Pak? Ya, untuk Cropbot versi 8 ya nanti bisa saya kirim ya. Tapi ini nanti mudah-mudahan bisa, karena dari Windows gitu ya, bisa. Lalu kemudian juga kalau Scoopit ini kadang-kadang ada yang berhasil ada yang enggak ya. Kopi ini kalau Minitab ini udah biasa lah gitu ya. Biasanya kalian udah pada punya ya, bahkan ada yang tinggi lagi nih yang Minitab 32 gitu, ya. Terutama nanti untuk Cropbot dan Scoopit-nya harus ya, walaupun nanti ketika kita belajar di penentuan indeks kekeringan SPI ya tanpa menggunakan aplikasi Scoopit pun bisa ya, karena ini turunan dari penormalan distribusi gamma dan hasilnya sama ya, dihitung secara manual menggunakan distribusi gamma dengan keluaran aplikasi Scoopit ya, nanti kita pelajari di sana ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa tiga-tiganya ya, bisa kalian install atau copy gitu. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain ada? Mengenai ini ya, apa materi-materinya ya, jadi ini dari 16 ya 14 lah ya, dikurangi UTS dan UAS ya, dari 14 kali pertemuan ya. Ini terus terang ya, ini semua materi-materi yang selalu dijadikan tema penelitian ya, tema skripsi gitu.
Cuma saya nanti mengharapkan di pengusulan kalian kan begitu masuk semester di awal semester 7 itu sudah tagih ya usulan dari tema-tema atau judul rencana penelitian. Paling tidak satu taruna itu kan bisa mengajukan 2-3 tema ya. Nah, kalau saya juga mengharapkan ya, jadi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh senior-senior kalian ya, mungkin tolong dicari lagi ada sisi lainnya gitu ya. Misalnya begini ya, ketika menghitung neraca air lahan ya. Ini kan ya dari dulu ya, dari beberapa angkatan ya seperti itu aja ya. Ya, saya terbersit juga di pemikirannya bagaimana nanti hubungan kadar air tanah ya, kan nanti kita dapat tuh dari menghitung water balance itu keluarlah cut ya bulan per bulan. Nah, saya juga kepingin juga jadi bagaimana itu ya nilai cut bulan per bulan pada suatu wilayah kaitannya dengan mungkin suhu tanah gitu ya, suhu tanah pada kedalaman. Kan neraca air itu juga asumsinya kedalaman 1 meter ya. Nah, biasanya pengamatan suhu tanah kita dulu kan mulai dari 0 permukaan ya, 0 kemudian berapa, 5 ya, terus sampai setengah meter sampai 1 meter, walaupun jarang yang sampai 1 meter ya, tapi minimal yang sampai kedalaman 50 cm itu ada. Nah, itu sebenarnya cukup menarik ya, itu bagaimana gitu suhu tanah ya, kaitan dengan ketersediaan air tanah yang ada, itu belum pernah ada itu ya, jadi belum pernah ada. Jadi ketika menghitung NaL ya cukup diambil karya saja ya. Lalu nanti itu diaplikasikan untuk jadwal tanam, untuk kesesuaian agroklimat. Oke ya, ada lagi silakan. Kalau tidak nanti kita masuk ke pertemuan satu dulu ya, pemahaman tentang agroklimat ya. Ini benar-benar nih, jadi saya di awal ini membuka wacana kalian ya, nanti termasuk siang nanti tentang variabilitas iklim juga. Oke, baik, kalau gitu saya lanjut ya dengan yang pertemuan pertama kita. Oh ya, sudah muncul ya? Siap, sudah Pak. Oke. Dan catatannya kemarin juga sudah cukup baik hasil daripada PKL kalian ya, paket 8 ya, terutama karena saya membimbing di kelompok 2 ya. Jadi dari laporan hasil PKL-nya juga sudah bagus ya. Saya lihat kalian sudah paham gitu ya, termasuk dari presentasi ya, tugas presentasi dari masing-masing kelompok taruna ya sudah lumayan bagus lah gitu. Cuma kan memang itu baru sebatas pengamatan data saja gitu kan ya, jadi tidak dieksplor, tidak dikembangkan gitu ya untuk pemanfaatan. Tapi memang sampai situ PKL kemarin itu ya. Jadi sudah cukup bagus. Oke ya, jadi ini tentang iklim mikro dan agroklimat ya. Saya akan menjelaskan dulu tentang penjelasan umum dan ruang lingkupnya. Nah, ini untuk ruang lingkup iklim mikro dulu ya. Jadi saya selalu ini harus dua ya. Soalnya nggak bisa ya langsung digabung iklim mikro atau klimat. Jadi untuk iklim mikro ini ya, ini akan mempelajari proses-proses meteorologi yang terjadi di lapisan terbawah atmosfer ya, yaitu pada surface boundary layer. Kan saya katakan tadi lapisan perbatas permukaan ya.
Tentunya kalau di meteorologi ya tentu sampai ke berapa milibar gitu ya. Nah nanti untuk yang ini kita batasi ya sampai setinggi tajuk tanaman ya, sesuai dengan pengamatan data yang ada ya. Apa sih prosesnya, yaitu pertukaran massa, momentum, dan energi ya. Ini dikatakan the study of small scale phenomena, surface layer fenomena, dan boundary layer fenomena. Jadi fenomena di sekitar permukaan ya, dan boundary layernya. Lalu ilmu iklim yang membahas tentang atmosfer sebatas ruang antara perakaran ya, karena ini masuk ke dalam, jadi banyak permukaan tanah ya, mulai dari perakaran hingga sekitar tajuk tanaman. Maka saya katakan bisa sampai 10 meter ya tinggi tanaman itu ya. Jadi sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah bisa dikatakan seperti itu. Nah, nanti unsur-unsur iklim yang mudah terpengaruh ya pada sekitar permukaan itu memang sensitif sekali terhadap perubahan pemanasan maupun pendinginan ya permukaan dan benda atau tumbuhan di sekitarnya. Jadi ini menarik ya. Nah, ini kan sebetulnya definisi ya. Dulu saya belum membuktikan apa iya gitu kan seperti ini ya. Tapi setelah mahasiswa dari IPB itu melakukan penelitian ya dengan menggunakan data-data mikro, ternyata benar adanya ya seperti itu. Oke ya, jadi secara singkat mata pelajaran ini membahas proses-proses fisik cahaya ya, sama suhu kali ya, suhu, angin, kelembaban dari tanaman dan tanah pada skala mikro ya, dan bagaimana proses fisik ini mempengaruhi status fisiologi tanaman. Ini sebenarnya terlalu jauh ya, bahkan saya katakan tadi ketika saya belajar mikro di IPB ya, nah ini memang sampai dipelajari ya, karena kan ciri khas IPB itu pertanian ya. Ya bagaimana itu mikro itu sampai mempengaruhi fisiologi tanaman ya. Ternyata itu menarik ya, ilmu yang menarik ya, karena ya kita kan kadang-kadang nggak memperhatikan ya, ngapain sih tanaman itu kalau ada angin gitu ya, daunnya bergoyang-goyang ya, nanti kalau ada turbulen seperti apa. Nah, itu kan bisa terjadi karena nanti ada perubahan suhu gitu, dan nanti ada perubahan cepat angin pada tiap lapisan ya. Ya ternyata memang secara alami ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah menciptakan ya, supaya tanaman itu hidup segar gitu ya. Maka diciptakanlah iklim mikro. Ternyata di dalamnya proses fotosintesis, fotolisis air dan seterusnya, yaitu sangat-sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi iklim mikro. Kemudian flux momentum energi dan materi ya. Materi itu ada air, ada CO2 ya, ataupun gas lainnya antara tanaman, vegetasi, dan atmosfer ya. Nah, ini pokok bahasan utama ya, termasuk nanti bagaimana instrumen dan metode pengukurannya. Oke. Oh ya, kemarin sayangnya di PKL kalian itu kelihatannya kalau saya pelajari baik dari laporan PKL maupun dari paparan tugas, nggak sampai ya ke pembahasan data iklim mikro yang 3 jadi 10 meter itu. Itu sebetulnya menarik kalau dikaitkan dengan fisiologi tanaman. Oke, dan ada sebetulnya ilmu lain tentang hubungan antara meteorologi ya, iklim cuaca dengan fisiologi tanaman, yaitu biometeorologi. Dulu saya dapat ya belajar itu biometeorologi. Jadi biometeorologi juga bukan hanya biometeorologi tanaman ya, bisa ada juga ke hewan, bahkan ke landscape gitu ya.
Bagaimana sekarang pengembang perumahan itu kan, kalau mau bangun rumah, saya pernah dulu ya, saya masih di pusat, itu ada pengembang minta data ke saya di wilayah yang akan dia kembangkan perumahan itu, dari mana sinar matahari muncul ya, walaupun ya selalu matahari kan ya muncul dari timur ke barat gitu ya, dia pengen tahu jam-jam berapa gini ya, sehingga dia akan membentuk landscape tata ruang perumahannya itu ya sedemikian rupa sehingga jadi nyaman ya, jadi nyaman. Dan itu juga banyak diangkat dalam penelitian skripsi, penyamanan iklim, tapi belum ada yang mengkaji landscape gitu. Oke, ini sama ya, jadi intinya mempelajari iklim dan pembentukannya pada lapisan permukaan. Jadi perubahannya ini spasial dan temporal ya, karena sangat cepat terjadi di lapisan permukaan tadi ya, akibat adanya perubahan tipe permukaan ya. Jadi juga tidak main-main ya, kekasapan permukaan itu nanti tergantung jenis vegetasi dan ketinggian vegetasi yang ada ya, karena itu nanti akan mempengaruhi EPP-nya, kandungan uap airnya, jadi evapotranspirasi. Beda ya, nanti kalau suatu lahan gundul gitu ya, cuma rumput-rumputan, dengan lahan yang ditanami jagung misalnya, itu nanti kondisi cuacanya itu beda sekali, beda lah gitu ya. Nah, itu nanti bisa dihitung dari kekasapan permukaan ya. Jadi mungkin ada pelepasan bahan ya, panas ya. Itu dipengaruhi oleh bagaimana kondisi permukaan. Oke. Nah, makanya dari definisi itu ya, nanti mungkin pokok bahasan kita mengenai angin dan turbulensi ya, khususnya di lapisan terbatas ya, sekitar kajang tanaman. Lalu resistensi aerodinamik ini bagaimana pengaruh stabilitas atmosfer terhadap profil angin dan suhu udara. Ini kita akan cerita kalau stabilitas atmosfer netral kayak apa profilnya, kalau kan stabilitas itu bisa netral, bisa stabil ya, bisa labil ya, itu terjadi tuh ya pada ketinggian sampai 10 meter ya, mungkin akan terpelajari dan bagaimana teori Richardson number ya, karena menghitung stabilitas atmosfernya menggunakan RT ya, jadi angka Richardson gitu ya, Richardson number. Lalu bagaimana profil angin di atas tanaman dan kanopi tanaman. Itu beda sekali ya, angin dari kanopi sampai ke permukaan dengan angin sudah di atas kanopi. Itu nanti ada persamaannya. Lalu bagaimana menghitung kekasapan permukaan ya. Ini akan dihitung perpindahan bidang nol nanti ya. Bidang nol itu nanti bagaimana suhunya, anginnya ya. Lalu menghitung panjang kekasapan. Dan dari itu semua nanti ya bisa terlihat ya bagaimana pelepasan bahang dari ketinggian permukaan sampai 10 meter. Kemudian radiasi dan energi ya, kita juga akan fokus karena kalian harus bisa menghitung radiasi ya. Kemudian profil suhu tanah ya, dan yang terakhir evapotranspirasi ya. Jadi saya tadi pokok bahasan ini melulu ada di iklim mikro. Oke. Nah, nanti unsur-unsur iklim mikronya biasanya yang perlukan itu nanti kita harus tahu radiasi neto ya. Radiasi neto ini bisa dihitung secara manual, tadi bisa juga dengan menggunakan aplikasi ya, bisa langsung keluar nilai RN-nya ya, radiasi netonya. Kemudian untuk mengukur profil dan flux ya, flux bahan itu mau tidak mau
kita harus punya data di 3 lapisan ya. Jadi data paling tidak data kecepatan angin ya, pada jam-jam pengamatan di beberapa lapisan 4 meter, 7 meter, 10 meter ya. Sorry ya, tadi saya katakan 3 meter, 4, 7, 10. Demikian juga suhu udara ya, suhu udara dan kelembaban udara ya, pada ketinggian 4, 7, 10. Nah, berdasarkan data inilah baru kita bisa menghitung tuh ya, bisa menghitung bagaimana stabilitas atmosfer, lalu bagaimana profil angin dan suhunya, nah, bagaimana pelepasan bahannya. Kalau cuma punya data permukaan, data sinoptik, nggak bisa kita. Ya, kita tidak bisa melakukan analisis, ya, analisis seperti tadi itu ya, stabilitas atmosfer itu. Makanya ini belum ada juga ya di penelitian skripsi yang membahas ini. Kenapa? Karena kalau yang di Bogor memang sudah saya hitung kan tadi ya, saya dengan mahasiswa Bogor itu. Nah, sebetulnya kan di Pondok Betung sekarang sudah ada ya, dia pakai apa yang sensor-sensor itu ya. Saya juga belum melihat bagaimana datanya ya, apakah ya akurasinya bagaimana, itu kan belum teruji ya. Tapi kalau yang di Bogor ya, karena itu manual ya, itu biasalah ya, data yang manual itu memang direkomendasikan oleh WMO pun ya, cukup apa namanya, cukup baik lah ya, dibandingkan dengan yang menggunakan sensor-sensor itu. Kemudian data yang ketiga, curah hujan harian dan evapotranspirasi ya. Nah, evapotranspirasi nggak ada data ETP karena nggak ada alatnya ya, walaupun kemarin saya juga ya, mungkin semester ini pun saya masih membimbing ya, ada dari prodi instrumen sudah ada Pak, kita bisa menghitung apa ya, kadar air tanah gitu, alatnya pakai sensor dan harganya murah ya. Saya di usulan proposal itu harganya murah sekali, apa iya gitu, karena selama ini ETP itu sulit dibuat alatnya ya, karena itu tadi filosofinya. Jadi evapotranspirasi itu kan dari 2 unsur, evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi cukup panci terbuka kita pasang, kalian lihat kemarin taman alat. Tapi transpirasi itu kan nggak bisa. Transpirasi itu bagaimana penguapan dari permukaan, ya, rumput-rumputan, tanaman, ya, sampai ke tajuk tanaman. Nah, itu gimana ngukurnya? Ya, makanya selalu pendekatannya menggunakan berbagai formula, rumus-rumus ya, ada Conrad, ada Bliney, ada Penman ya, itu agak aneh kalau saya ya, kalau misalnya kawan kita di prodi instrumen ya bisa menghitung ya, mungkin kalau nggak belajar filosofinya, kalau saya kan jadi pertanian, pahamlah transpirasi itu apa gitu. Beda dengan penguapan biasa, evaporasi itu memang sederhana, panci ya, diisi air, biasa diukur ketinggian berapa, selisih ketinggian sekian kan penguapannya. Transpirasi kan nggak seperti itu ya, dan harus ada syarat-syaratnya, nggak bisa itu. Nah, misalnya nanti sensor ada dipasang di tanah gundul, nggak boleh ya, karena yang definisi dari transpirasi sendiri itu lahan harus tertutup tanaman ya, minimal hutan ya, pada ketinggian tertentu gitu ya, karena itu akan memaksimalkan penguapan dari lahan dan tanamannya. Oke, kemudian yang kedua, nah ini ya, perlu suhu tanah pada tanah gundul dan tanah berumput pada berbagai kedalaman ya, dan jam-jam pengamatan tertentu. Karena beda ya, jam 7 tadi 5 cm berapa, 10 cm berapa ya, 50 cm berapa, nanti kita lihat jam 1 nggak seperti itu lagi ya, tapi sore nggak seperti itu lagi ya. Dan nanti menarik, ada pada lapisan tertentu dia konstan, mau jam 7, mau siang, mau sore ya, itulah
ya, rahasia alam yang kita pelajari. Ya kira-kira ini ya unsur-unsur iklim mikro yang perlu ya, dalam membuat analisis iklim mikro. Nah ini ada beberapa alat ini sebenarnya sekarang dikembangkan oleh BMKG ya. Sebetulnya kalau instansi lain ya ini Balai Klimat ya, jadi Balai Penelitian Iklim dan Tenaga Klimat ini di Cimanggu ya di Bogor, karena saya juga cukup akrab ya dengan instansi di sana. Mereka membuat pengamatan iklim mikro ya seperti ini ya, sebenarnya seperti sekarang yang dilakukan oleh BMKG ya. Jadi dengan memasang beberapa sensor ya pada setiap ketinggian ya, angin dan seterusnya. Cuma kan untuk membangun alat seperti ini ya cukup besar ini biayanya, dan dia biasanya hanya namanya juga badan penelitian ya, jadi hanya untuk kebutuhan penelitian saja ya. Misalnya nanti di kawasan tertentu ya, di sentra produksi jagung atau sentra produksi hortikultur yang lain ya, ingin melakukan penelitian ya bagaimana hubungan iklim mikro khususnya dengan komoditas yang ditanam, makanya dia pasang ini ya. Dan ini pun mungkin kan tidak terus dalam jangka panjang ya, tidak seperti misalnya yang di IPB ya, walaupun itu manual ya, kan sudah mungkin dari 2012 ya datanya sudah ada ya, hampir 10 tahun ya. Kalau ini enggak ya, biasanya hanya untuk kebutuhan penelitian. Dan yang inilah ya contoh yang di Staklim Darmada Bogor ya. Jadi ini ya, ada ketinggian 4, 7 dan 10 meter ya, kalian pernah lihat di sana ya. Nanti ini dilengkapi dengan pengamatan sangkar ya, bisa melihat suhu dan kelembaban ya, juga nanti ada angin ya, ada angin ini ya, kalau dekat ada nanti ya, karena angin kan di luar sangkar gitu. Angin. Di samping ini mencatat data perketinggian, itu data permukaan juga perlu ya, terutama penguapan ya. Ini tadi yang dikatakan evaporasi ya, dari penguapan ini kita bisa mendapatkan nilai evaporasi EP. Nah kalau EP sudah punya, menghitung ETP enak ya, dan berbagai penelitian sudah ada semacam rekomendasi, itu tinggal dikalikan 0,7 ya, 0,7 kalikan evaporasi maka jadi evapotranspirasi. Tapi kan tidak di semua tempat ada dipasang panci ini. Panci ini berat sekali, sulit ya, makanya bisa dihitung nanti ETP menggunakan tomlet, cukup pakai suhu. Loh, suhu udara ya kan Pak harus pasang sangkar? Nggak usah. Suhu udara tetap mengetahui tinggi lokasi ini berapa ya, lalu kita cari referensi stasiun kita terdekat, hitung dengan rumus berat, bisa diduga suhu di tempat kita ya. Nah masukkan ke dalam persamaan ton weight, maka akan menghasilkan ETP ya. Oke ya, ini ketinggian biasa anemometer ya, 10 meter, tapi nanti di perhitungan Crawford yang diperlukan ketinggian 2 meter sebetulnya. Mana ini ya, ini kan jarang juga, nggak semua di stasiun ada, tapi kita bisa menduga ketinggian kecepatan angin pada 2 meter ini berdasarkan kecepatan angin 10 meter, itu sudah ada rumusnya ya. Kemudian ini Ganbelani ya, untuk intensitas radiasi ini biasa standar WHO ya. Nah ini apa sih, kayak kandang ayam gitu ya. Ini sangkar juga, cuma sangkar yang lebih rendah ya, 3 meter gitu. Tapi ini memang jarang sih ya, jarang digunakan gitu. Kita untuk analisis iklim mikro cukup dari sangkar yang 2 meter ini ya, 2, sekian meter ini. Jadi ini ya beberapa alat untuk memperoleh data iklim mikro.
ya, yang nantinya bisa dikembangkan untuk ya menganalisis ya berbagai analisis tentang mikro ya, baik cuaca air, kekeringan dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini contoh ya, saya nggak tahu kemarin di Pondok itu sudah ada belum contoh data pengamatan iklim mikro ya. Ini contoh untuk suhu udara di Bogor ya tahun 2011. Ini yang diperlukan nanti ya. Jadi bulan Januari tanggal 1 jam 7, 14, 18 dan pada ketinggian 4 meter, 7 meter, 10 meter ya. Harus punya ya. Baru nanti dari data ini kamu bisa menghitung tadi Richardson number ya, angka RI untuk stabilitas atmosfer. Tanpa data ini ya nggak bisa. Makanya senior kalian yang ingin mengambil tema ini kesulitan ya. Belum semua stasiun kita punya. Ada juga dipasang ya di Maros, Banjarbaru, tapi kok tidak selengkap yang di Bogor ya kan? Nggak susah juga ya. Kalau nggak lengkap itu karena ini harus continue gitu ya, betul. Kemudian ini untuk kecepatan anginnya sama ya, tanggal 1 di jam 7, 14, 18 ya, pada ketinggian 4 meter, 7 meter, 10 meter. Nah, nanti dari dua kecepatan angin dan suhu pada tiap ketinggian dan jam pengukuran baru bisa dihitung stabilitas atmosfer. Kemudian ini juga yang ketiga contoh apa ini? Kelembaban udara ya. Kelembaban udara pada ketinggian 4, 7, 10 ya. Ini yang sudah dikonversi ya dari tabel pH dan pH-nya, maka diperoleh RH ya. Tanggal 1 jam 7, jam 14, jam 18. Ini bagus ya, lengkap. Ini ya, jadi ini adalah contoh data pengamatan iklim mikro ya pada setiap ketinggian dan jam-jam pengamatan. Ya. Tadi saya katakan ada juga kan penguapan curah hujan, ya. Yaitu kan kalau penguapan curah hujan itu kan tidak hanya digunakan untuk iklim mikro ya, untuk analisis iklim secara keseluruhan bisa ya, karena itu kan sinop gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Ini memang khusus ya untuk menganalisis iklim mikro dan dikaitkan dengan tadi fisiologi tanaman ya, karena hanya sampai ketinggian 10 meter dari permukaan. Baik ya, contoh nanti ini ada ya, nanti untuk menghitung stabilitas atmosfer kita gunakan nanti data dari Bogor. Nah, sekarang kita masuk tadi udah selesai ya sampai contoh datanya iklim mikro ya kita bahas sementara ruang lingkup tentang iklim mikro. Lalu kita masuk ke agroklimat ya. Agroklimatologi ya, bahasa kitanya klimatologi pertanian ya, yaitu membahas permasalahan iklim di bidang pertanian. Apa yang dibahas? Yang dibahas pengaruh positif maupun negatifnya ya, bagaimana perilaku iklim terhadap usaha pertanian. Jadi itu ya pengertiannya. Jadi pengaruh positif dan maupun negatif ya iklim terhadap usaha pertanian. Ya, jadi itulah agroklimatologi. Ya. Kemudian ini dalam metodologi sorry ya, Cintos 1972, klimatologi pertanian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan membahas berbagai aspek iklim yang berhubungan dengan masalah pertanian. Sama ya. Dalam arti sempit, pertanian itu hanya meliputi tanaman. Ya, arti sempit, tapi dalam arti luas, ya, termasuk kita kan di Indonesia sekarang peternakan, perikanan, ya itu ada di Kementerian Pertanian, ya, nanti ada dirjen peternakan, dirjen
perikanan. Ya. Artinya apa? Oke, kalau secara sempit itu hubungan antara tadi ya, aspek iklim dengan tanaman. Tapi kalau mau diluaskan lagi, ya, bagaimana aspek iklim dengan peternakan dan perikanan? Ya. Sudah ada juga senior kalian yang menyebut bagaimana pengaruh iklim terhadap peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur. Dulu juga bimbingannya saya ya. Tapi menarik, tadinya saya agak kaget juga, apa nih datanya, apa nih metodenya kan, pengaruh iklim dengan peternakan. Jadi rupanya bukan langsung data iklim dikaitkan dengan apa, jumlah sapi yang ada ya, mau dari umurnya atau apanya, enggak ya. Peternakan ya, misalnya sapi, dia kan perlu pakan. Oke, pakan. Nah, pakannya ini yang dipengaruhi oleh iklim. Pakan untuk peternakan sapi pada musim kemarau, pada musim hujan itu beda ya. Dan juga psikologis sapi itu juga terhadap pakan di dua musim itu berbeda. Kemarin itu ya, yang dikorelasikan terhadap pakannya. Dan ya berhasil ya, walaupun pada waktu sidang proposal itu agak tersiap-siap juga, bingung juga saya. Karena kan kalau cuma mengkorelasikan antara suhu, kelembaban hujan dengan jumlah sapi, ya terlalu jauh. Ya. Itu saya sering katakan di statistik itu sama juga kita menghubungkan kan jumlah kematian bayi ya kan dengan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor, kan bisa aja lah itu kan dikorelasikan, yang penting ada angka, tapi kan tidak punya arti apa-apa ya. Oke ya, tapi ada dan berhasil skripsinya jadi. Kemudian juga pengetahuan yang luas tentang berbagai hubungan iklim dan subjek-subjek pertanian dan peternakan, dan memungkinkan digali potensi iklim di setiap wilayah untuk perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi. Ini kadang-kadang kalian pada nggak paham ya, karena ya maaf karena nggak belajar pertanian ya. Ketika ditanya sama dosen pembimbing, kamu tema kamu tentang apa namanya, kesesuaian iklim tanaman anggur, itu masuk intensifikasi nantinya, perencanaan intensifikasi atau ekstensifikasi? Wah, bingung jawabnya. Jadi selama kita membuat peta-peta kesesuaian agroklimat ya, untuk komunitas apapun, mau padi palawija maupun hortikultur ya, itu adalah untuk perluasan wilayah ya. Jadi apa itu maksudnya, intensifikasi atau ekstensifikasi? Intensifikasi ya. Jadi kalau ekstensifikasi itu enggak ngelihat, bukan melihat dari luasan wilayahnya sesuai target, tapi bagaimana masukan-masukan gitu ya, campur tangan teknologi pertaniannya ya, mulai dari bibitnya, pupuknya, pemeliharaannya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Supaya kamu paham aja ya, di dalam analisis soal klimat kan kita tidak sampai ke situ. Pengertian umum, klimatologi mengenai interaksi setiap hari berkelanjutan dalam kurun waktu lama antara cuaca dan hidrologi sebagai komponen fisik lingkungannya atau iklim ya, dengan komponen-komponen pertanian dalam arti luas di sisi lain. Nah, makanya ya, jadi klimatologi pertanian itu agroklimat, makanya kan paling populer temanya kesesuaian agroklimat. Ya, biasanya bagaimana ya membuat kesesuaian antara komponen fisik ya, iklim ya,
dengan komponen-komponen pertaniannya. Ya, bagaimana cara hidup padi, butuh hujan berapa, suhunya berapa, kelembabannya berapa, lalu jenis tanahnya apa, gitu kan, pada ketinggian berapa, pada kelengkapan berapa. Dan secara luas pertanian meliputi budidaya. Ya, jadi budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, dan usaha peternakan. Dan sebenarnya juga menurut Yoni ya, Yoni Kusmaryono di dosen saya, dapat ditambah budidaya di perikanan darat, ya, baik di rawa, danau, tambak, kolam, dan sebagainya. Tapi memang tidak seluas penangkapan ikan di laut. Ya, jadi emang ini sering juga jarang dikaitkan ya dengan masalah pertanian. Ya, kalau kamu bikin tema pengaruh El Nino, La Nina terhadap apa penangkapan ikan di apa Samudra Hindia ya atau di Laut Jawa gitu kan, itu kan sudah bukan pertanian gitu. Tapi kalau budidaya perikanan daratnya maksudnya gitu ya, yang di danau, tambak, itu sebenarnya masih dalam lingkup pertanian ya secara luas. Oke, kemudian manfaat dari kegiatan pertanian ya, yang dibuat oleh Nasir ya, almarhum ya, dosen saya juga di IPB, Nasir 1999. Pertama adalah untuk seleksi terhadap kultivar tanaman ya, baik dia spesies ya maupun termasuk tadi ras ternak ya, yang beradaptasi baik dengan kondisi setempat. Dia akan mencari seleksi kultivar tanaman. Kemudian yang kedua, kondisi iklim yang sesuai untuk pengembangan suatu kultivar tanaman. Nah itu ya, jadi banyak kayak senior kalian membuat proyeksi iklim terhadap tanaman anggur ya. Proyeksi iklim terhadap tanaman cabai gitu, apa ya, bawang putih. Sebetulnya ini nanti ya pengembangan suatu kultivar tanaman ya berdasarkan kondisi iklim yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memilih teknologi yang terbaik untuk perbaikan iklim mikro. Nah, ini ya, ini kan kalian sudah melihat nih ya di contoh-contohnya ini kan ada penggunaan mulsa ya, kalau kamu main ke puncak ini udah banyak dilakukan penggunaan di plastik di mulsa dan manfaatnya juga sudah dibahas. Kemudian rumah kaca, sebenarnya pertanyaan itu ya, di lapangan kita itu di STMKG itu sebelah masjid ya, dibikin tuh sedikit rumah kaca ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi nanti dicoba ini nih, nanti di praktek iklim mikro tuh harusnya diusulkan nih, baik oleh Pak Elvan maupun siapa ya. Dan nggak banyak kalau memakan biaya ya rumah kaca, sehingga nanti kalian bisa secara praktikum ya mencari ya bagaimana hubungan radiasi ya, dengan dengan tanaman tertentu di dalam rumah kaca dan di luar rumah kaca ya. Oke, ya ini adalah contoh-contoh dari teknologi ya, bisa rumah kaca, kemudian jaring ya. Jaring juga ada ya memang kita kan tidak beda dengan IPB ya. IPB kan memang sudah jelas aplikasi pertanian, tapi memang kita lagi belajar agroklimat ini. Mau nggak mau juga harus tahu ya, ada istilahnya rumah jaring ya. Dulu waktu saya di Bogor itu banyak sekali mahasiswa IPB itu praktikum. Ini kamu apa sih mata kuliah apa yang kamu ambil? Agroklimat kan? Ini apanya? Praktikumnya. Jadi jaring-jaringnya itu apa? Makanya dia minta izin ya, di sebelah taman alat kita yang di Bogor itu kan masih banyak tuh lahan ya, yang turun ke bawah. Ya udahlah saya izinkan. Jadi dia pasang jaring itu di atas, jaring ya, lalu
di bawahnya ya dia tanam ya di beberapa polybag tanaman tertentu ya, nanti di luar jaring ditanam juga. Bahwa dia akan membandingkan bagaimana pertumbuhan tanaman di polybag di bawah jaring dengan di luar jaring. Ya, seperti itu kan menarik ya. Sebenarnya bisa dilakukan di SDMKG juga ya, kita walaupun punya lahan sedikit gitu. Lalu irigasi yang enggak lah ya, irigasi, drainase, budidaya tanaman. Kemudian di bidang peternakan juga ada ya teknologinya ya, desain kandang, ya, bagaimana ventilasi kandang, ya, drainasenya, sanitasinya, ya, lalu kepadatan populasi ternaknya di dalam kandang seberapa ya, gitu. Nah yang keempat ini ya, tanam, meliputi jadwal pergiliran tanaman dan pemilihan pupukan untuk tanaman tumpang sari. Nah, jadi untuk bisa memanfaatkan poin keempat ini, maka kamu nanti akan saya bekali dengan menghitung neraca air, ya, neraca air sampai memperoleh kadar air tanahnya, ya, lalu nanti ada beberapa referensi, ya, pola tanam itu seperti apa sih, berapa kadar air tanah yang diperlukan supaya tanamannya tumbuh, ya, nah, sehingga nanti bisa ditentukan jadwalnya dan pergiliran tanamannya, bisa juga tumpang sari. Ya, saat ini padi jagung ya, atau padi jagung kedelai gitu ya, atau sebetulnya ya, ketika jagung itu di bawahnya bisa tumpang sari ya, bisa juga di bawahnya ada sejenis kacang-kacangan gitu ya, mau kedelai mau kacang tanah gitu ya. Ini poin keempat ya, banyak dijadikan tema, dan ini tadi kesesuaian agroklimat, kewilayahan, komunitas pertanian, dan pemetaan. Jadi ini manfaat daripada iklim, analisis iklim mikro ya, manfaat utama klimatologi pertanian ya, seperti itu. Jadi benar ya, jadi benar adanya biasanya kita hanya memanfaatkan di poin 1 juga belum ya, 2 belum ya, ini mungkin lebih pertanian banget ya, jadi kita lebih ke 4 dan 5 ya, pengaturan pola tanam dan pewilayahan kesesuaian agroklimatik. Oke ya, kalau poin 3 ini kalau bisa diusulkan dalam praktikum dan bursa ya, tapi sekarang juga lagi online di kuliahnya nggak mungkin ya kumpul-kumpul di lapangan. Oke ya, jadi itulah ya tentang iklim mikro agroklimat. Ini sedikit ya, pernah saya kasih penjelasan tentang perluan iklim ya. Ini saya cuma ingin mereview saja ya, bahwa ini ada fungsinya ya, kenapa harus 2 menghitung rata-rata suhu kelembaban, harus 2 kali jam 7 ya, tambah jam 1 tambah jam 16 ya, dibagi 4 gitu. Nah ini ada referensinya, ini pernah saya sampaikan karena itu sejarahnya kan ada dulu cuma cukup sekali aja gitu pengamatan, lalu ada cukup pagi dan sore, ini sampai berkembang terus ya, dilakukanlah 4 kali atau 3 kali ya, itu supaya lebih mencerminkan kondisi rata-rata saat 1 hari. Karena kan agak beda juga ketika kamu baca di sinop suhu, sinop tanggal berapa, tanggal 1, itu kan sudah rata-rata 24 jam, nggak salah gitu kan. Nah, maka kalau ada perbedaan nanti suhu di sinop dengan suhu di Epclean, yaitu penyebabnya Epclean tidak merata-ratakan setiap jam, sesuai dengan jam-jam pengamatan Epclean. Dan walaupun ada stasiun klimatologi yang sudah beroperasi 24 jam, tapi tetap kok pengisian Epclean ya, hitung nilai rata-ratanya masih menggunakan yang rata-rata itu ya.
3 kali pengamatan 34 itu. Oke ya. Nah ini kan juga ya sejarah ya, pernah saya sampaikan ya, jenis-jenis stasiun kita ya, ada ordinary, ada principal, ada merit, ada hidromet, ada agromet ya, SMPK gitu. Tapi yang sekarang ada kan tinggal ini saja ya, ini ya stasiun primatologi ya. Kemudian ini SMPK ya, sudah habis sedikit demi sedikit ya, karena sudah terpelihara ya. Katanya sekarang mau pakai AWS saja, mau pakai AWS ya, AWS maupun AWS saya nggak tahu perkembangannya sampai apa sekarang ya. Tapi yang manual ini sudah hampir habis, sehingga ini berdampak juga kesulitan ya ketika nanti kalian mau nyusun tema penelitian, mau perlu data tadi ya, kayak data suhu, data kelembaban, penguapan di satu tempat ya. Jadi sekarangnya ya mau tidak mau karena nggak ada stasiunnya, maka diperoleh diduga-menduga gitu. Ya, berat juga kan menduga, suhu diduga, nanti kelembaban juga diduga pakai regresi ya, serba duga ya, walaupun itu manual cara statistik. Wah ada Pak, sekarang kan pakai data global gitu, sama aja kan, data global juga itu pakai kesamaan ya, pendugaan gitu. Oke ya, jenis-jenis ya. Ini ya, jadi ada memang perka ya, perka untuk tata cara pelaksanaan pengamatan dan pelaporan data itu juga ada. Ya, ini pernah ya, pernah saya sampaikan ya, kalau salah pernah saya lupa. Oke, nah, jadi kira-kira ini ya sebagai pendahuluan awal ya di pertemuan pertama, bagaimana ruang lingkup daripada sipil mikro dan agroklimat. Oke, silakan kita manfaatkan, ada waktu ya kurang lebih 10 menit untuk diskusi dulu lah. Silakan. Oke, ada yang mau diskusi? Izin bertanya Pak. Silakan. Tidak apa-apa ya, terutama juga nanti buat kamu udah mulai merencanakan ya, depan ini saya mau bikin tema apa. Ya, silakan diskusi. Izin Pak, untuk yang profil flux tadi kan ada kecepatan angin dan suhu, itu Pak ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Ya. Nah itu kan dapat digunakan jika ketinggiannya itu homogen Pak. Bagaimana jika itu ketinggiannya heterogen seperti di pertanian daerah sering Pak? Apakah ada perlakuan khusus atau bagaimana Pak? Iya. Oke ya. Oke, jadi dari pertanyaan pertama ini untuk iklim mikro ya pada berbagai ketinggian itu 4, 7, 10. Ya sebenarnya kan ini merancang ya. Kenapa kok 4, 7, 10? Kenapa enggak 3, 8, 10 gitu ya? Ini yang misalnya gitu ya. Kenapa enggak 2, 5, 10? Nah, jadi memang ini kan disesuaikan ya. Jadi disesuaikan nanti dengan hal apa peralatan yang akan dibangun ya. Jadi pertama memang ketinggian 10 meter itu ya, itu sudah setinggi kanopi tanaman ya. Sehingga kita kepengen tahu bagaimana kondisi cuaca pada saat setinggi kanopi tanaman ya. Nah, lalu diturunkan ke 7 ya, dan supaya dapat 3 lapisan ya. Ya ini akan nanti disesuaikan dengan perhitungan angka Richardson number itu ya. Karena nanti Richardson number itu dia butuh selisih kecepatan angin pada 2 ketinggian ya, 7-10 dan 4-7 gitu. Ya, itu. Nah, baru nanti bisa menentukan atmosfer saat itu ya, pada saat jam 7 itu bagaimana? Apakah stabil ya,
akan tidak stabil. Ya, jadi memang perancangan dari 4, 7, 10 ini ya sudah di apa istilahnya, dirancang sedemikian rupa. Dirancang sedemikian rupa. Tadi kan saya sampaikan juga ya, yang alat yang dikembangkan oleh Balit Primat Pertanian itu ya, itu kan dia nggak sampai 4, 7, 10 itu ya, lebih pendek. Ya, jadi memang itu kan hanya untuk kebutuhan penelitian ya di dalam suatu lahan tertentu. Ya. Tapi karena standarnya memang tadi ya, kanopi tanaman itu umumnya paling tinggi sampai 10 meter. Sehingga diharapkan memang bagaimana perubahan kondisi atmosfer ya pada jam-jam 7, 13, 18 ya bisa dipantau gitu. Apakah ada inversi, lapisan inversi terjadi ya. Ada ya, makanya saya kaget begitu penelitian dari anak ITB itu, masa sih cuma sampai ketinggian 10 ada inversi gitu kan ya, suhu tiba-tiba naik ke ketinggian ya, kalau saat itu terjadi ada golakan eddy bisa saja kan transfer daripada tadi kan bahan-bahan itu ya, CO2 atau apa ada terangkan ya, pasti data menunjukkan ada ya, seperti itu. Jadi memang rancangan dari 4, 7, 10 ini ya, ini memang sudah standar ya, sudah standar untuk pengukuran data di mikro, karena memang lebih ditekankan nanti melihat ke stabilitas atmosfer ya di sekitar permukaan tanaman. Makanya kan akhirnya bisa menghitung bagaimana profil angin di atas tajuk tanaman dan di bawah tajuk tanaman. Ya, seperti itu tujuannya itu. Saya nggak tahu kemarin kalian di Pondok Betung itu ya enggak sih ya, enggak melihat langsung ya. Tapi sampai 10 sih menurut saya lihat tiangnya itu kalau saya jalan ya mau ke kampus, cuma saya belum pernah tanyakan secara detail ya apakah memang sensornya itu ada di 4, 7, 10 gitu. Ya. Itu jawaban saya. Gimana kira-kira? Maksudnya gitu enggak? Baik, itu seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Nah, saya mengharapkan nih dari berapa kita 26 ya. 26 nanti ada yang coba berani membuat tema penelitian tentang profil iklim mikro ya. Memang harus dicek nanti datanya ya. Coba cek nanti, kalau tidak Banjarbaru, kalau Bogor udah ada ya. Pondok Betung lah, tapi kan belum lama itu Pondok Betung ya. Apakah dia minimal dia punya data setahun saja udah bisa ya Pondok Betung. Tapi mungkin kalau yang lebih lama lagi ya seperti Banjarbaru, kemudian Kayuwatu, Sampali, ya itu sudah ada ya pengamatan iklim mikro seperti di Bogor itu. Nah, silakan, itu kalau datanya bagus ada ya seperti nanti kita bahas ya pada waktu menghitung, itu bisa jadi tema penelitian kamu tuh. Saya jamin yang penting data itu ada. Ya, karena belum ada. Kemarin ada satu senior kamu mundur karena kurang lengkap datanya. Kalau nggak salah dia ambil yang di Sampali ya, Staklim Sampali di Medan itu, Sumatera Utara, kurang lengkap. Ya, silahkan kalau ada yang punya di stasiun lainnya. Oke, ada lagi silakan. Silakan lah tanya apa aja. Ini kan baru awal nih ya.
bolehlah kamu tanya. Hari ini cuma mata kuliah saya untuk kelas. Iya Pak. Oh, cuma ini aja ya. Nanti siang ada Pak. Oh, masih ada kan siang. Siang kan ya siang itu kan saya juga maksudnya. Yang lain nggak ada lagi ya. Oke, ya, baik, kalau tidak ada lagi yang ditanya ya, saya lihat ini masih lengkap ya, masih lengkap kehadiran. Ini cukup sekian dulu ya temuan untuk awal ini, pertemuan pertama ya. Nanti seperti biasa bahan-bahan yang saya ajarkan, yang saya presentasikan itu selalu akan saya share ya. Biasalah kita, karena kalau saya share di Simas pun nggak akan cukup. Nanti saya cuma bikin 4 slide ya, malah nggak nyampe ya. Paling nggak kan tuh 15 slide ya, selalu. Biasalah, nanti kita akan kirim via email aja ya, via email grup ya, bahan-bahan yang akan saya kirimkan. Oke, ada lagi? Cukup? Mungkin cukup Pak. Ya, oke, kalau cukup mungkin sampai ketemu lagi. Nanti kita jam berapa siang? 20 Pak. 13.20 ya. Ya udah, tetap aja lah seperti itu. 13.20 kita bisa istirahat dulu. Oke ya, kalau gitu saya izin untuk live dulu.